Perkenalkan, nama saya Gabriel dan saya Kimberly. Kami akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan memerlukan air untuk bertahan hidup. Air memiliki banyak kegunaan untuk manusia, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pembangkit listrik. Air merupakan unsur abiotik dalam ekosistem yang dapat diperbarui. Ketersediaannya diakibatkan oleh siklus. Bagaimana ya siklus itu bisa terjadi? Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi juga sering disebut sebagai penguapan. Air laut, sungai, dan danau akan menguap akibat panasnya sinar matahari. Siklus air memiliki proses-proses penting yang perlu kita ketahui, mulai dari penguapan, pengembunan, hingga pengendapan. Nah, di proses yang kedua ada proses kondensasi. Pada proses ini, uap air hasil proses evaporasi akan berubah menjadi awan. Awan yang terkena angin akan terbang tinggi. Proses ini juga sering disebut dengan penguapan. Bagaimana ya itu bisa terjadi? Nah, awan yang semakin tinggi, maka suhunya akan semakin rendah. Pada proses penguapan, awan pun akan berubah menjadi titik-titik air. Yang ketiga ada proses presipitasi. Ini merupakan lanjutan dari proses kondensasi. Tahap ini merupakan jatuhnya titik-titik air ke bumi atau hujan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ini dapat terjadi akibat uap air yang membentuk awan mencapai titik penuh. Nah, semakin banyak uap air yang terkumpul, semakin banyak juga titik-titik air yang akan turun. Di proses yang keempat ada proses infiltrasi. Proses ini adalah proses terakhir dari siklus air. Proses infiltrasi juga sering disebut dengan penyerapan. Air hujan bisa jatuh di mana-mana, bisa di laut, danau, sungai, hingga samudera. Air hujan yang diserap dengan baik oleh tanah dapat dimanfaatkan untuk cadangan air di musim kemarau. Demikianlah penjelasan kami tentang terjadinya siklus air.